akhirnya kami memutuskan di Kota Serang dari tanggal 10 sampai tanggal 24 kita menerapkan PSBB. Kemudian PSBB ini kami laksanakan, yang pertama diadakan beberapa titik checkpoint dari perbatasan-perbatasan kota, kurang lebih 8 titik yang kami terapkan, kami laksanakan, termasuk juga di dalam terminal. Halo netizen, gimana kabarnya? Terima kasih tetap setia menonton video-video yang ada di kanal YouTube Tagar TV ya. Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia dari Tagar TV, dan saat ini saya sudah bersama dengan orang-orang pentingnya Serang nih, yaitu Wali Kota Serang, Bapak Syafruddin Syafei, lalu Kepala Dinas Kominfo Kota Serang, Bapak Hari Pamungkas, dan juga Asisten Daerah Pemerintahan Kota Serang, Bapak Anton Gunawan. Terima kasih ya Bapak-Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di Tagar TV. Kita hari ini mau berbincang-bincang tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Serang yang sudah diterapkan sejak tanggal 10 sampai tanggal 24 September 2020. Wali Kota Serang, Syafruddin, mengatakan penerapan PSBB dapat memperkecil penyebaran virus corona, bahkan bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Kira-kira langkah apa saja yang dilakukan selama penerapan PSBB di Serang? Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Wali Kota. Silakan Pak Syafruddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa di Kota Serang, alhamdulillah sejak tanggal 10 September kemarin sudah menerapkan PSBB kaitannya dengan Keputusan Gubernur nomor 443/300 HUK tahun 2020. Kemudian langkah apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Serang, yang pertama dengan Keputusan Gubernur ini kami mengadakan rapat Satgas di pemerintah Kota Serang, Forkopimda, kemudian dinas terkait. Akhirnya kami memutuskan di Kota Serang dari tanggal 10 sampai tanggal 24 kita menerapkan PSBB. Kemudian PSBB ini kami laksanakan, yang pertama diadakan beberapa titik checkpoint dari perbatasan-perbatasan kota, kurang lebih 8 titik yang kami terapkan, kami laksanakan, termasuk juga di dalam terminal Pakupatan. Kemudian PSBB ini tentunya kita berharap terutama kepada masyarakat Kota Serang untuk bisa mengendalikan diri tidak keluar kota. Karena Kota Serang ini sampai hari ini alhamdulillah masih zonanya kalau tidak salah oranye, kemudian juga menerapkan protokol kesehatan atau memperketat protokol kesehatan. Jadi dengan tidak keluar kota, masyarakat Kota Serang kemudian menggunakan protokol kesehatan yang ketat, kemudian membiasakan hidup bersih. Saya kira itu salah satu memutus rantai COVID di Kota Serang. Jadi dengan kesadaran masyarakat ini, insya Allah COVID-19 yang ada di Kota Serang bisa terkendalikan. Jadi kuncinya adalah di kesadaran masyarakat. Terima kasih. Baik Pak, pertanyaan berikutnya mungkin saya tujukan ke Pak Anton ya. Pak Anton, dalam PSBB tentu diterapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Apakah ada sanksi jika ada masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan ini? Kalau ada, bentuk sanksinya seperti apa, Pak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Pak Wali Kota, bahwa Pemkot Serang telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota nomor 36 tahun 2020 tentang penerapan PSBB di Kota Serang. Nah, di perwal tersebut memang diatur terkait dengan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat untuk di tempat umum dan keluar rumah.
Di situ kewajiban-kewajiban masyarakat, memakai masker, dan juga pembatasan-pembatasan di beberapa tempat dan fasilitas umum, seperti harus menyiapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Bahwa Kota Serang sebelum mengeluarkan Perwal 36 telah mengeluarkan Perwal nomor 30, tadi disampaikan juga Pak Wali, terkait dengan peningkatan disiplin dan penegakan hukum. Tentunya dengan PSBB ini, apa yang ditegakkan dalam Perwal 30 ini lebih ditegakkan lagi terkait hukumnya di Perwal 36 ini. Tadi disampaikan pertama adalah sanksi sosial. Pertama sanksi teguran lisan, terus tertulis. Dilanjut lagi ada denda. Nah, terkait dengan denda ini memang perlakuannya tidak serta-merta sekaligus diterapkan denda administratif. Untuk beberapa hal diganti menjadi denda sanksi sosial. Artinya dendanya tidak diterapkan, tapi harus melakukan sanksi-sanksi sosial seperti menyapu di tempat fasilitas umum, dan juga mungkin kalau untuk yang masih muda juga ada semacam itu. Sanksi-sanksi bagi badan usaha ini sampai bisa dicabut kepada perizinannya apabila melanggar protokol kesehatan dalam PSBB ini. Itu. Baik, lalu bagaimana dengan aktivitas warga, Pak? Apakah dibatasi keluar rumah atau tetap diperbolehkan atau bagaimana ini, Pak? Ya, bahwa PSBB ini sebenarnya bukan penutupan ya, tapi lebih kepada pembatasan. Prinsipnya itu. Jadi masyarakat masih bisa untuk keluar rumah ataupun melakukan aktivitas, tapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang tentunya 4M tadi harus tetap dilaksanakan. Dan apabila berkegiatan atau beraktivitas yang berpotensi penyebaran COVID ini seperti di fasilitas umum, ini tentu harus ketat sekali penerapan protokol kesehatannya. Jadi prinsipnya kegiatan-kegiatan masyarakat keluar rumah ataupun beraktivitas masih bisa dilaksanakan, namun ada pembatasan-pembatasan. Lalu bagaimana dengan pengumpulan massa, Pak? Misalnya ada kegiatan warga seperti pesta pernikahan, apakah tetap diperbolehkan atau ada aturan tertentu, Pak? Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, bahwa Perwal 18, Perwal 30, sampai kepada Perwal 36 tahun 2020 ini, kita menerapkan pembatasan terhadap pelaksanaan perekonomian. Artinya tidak sama sekali dihentikan, tapi tetap bisa berjalan. Contoh tadi disampaikan, untuk kegiatan seperti resepsi pernikahan, ini kita membatasi untuk kapasitas gedungnya atau tempat resepsinya 30% dari kapasitas gedung itu sendiri. Hanya menerapkan 30%. Di mana selain itu, protokol kesehatan juga mulai dari tempatnya, terus penyajian, segala macam terkait dengan resepsi itu sudah atur. Baik, oke. Mungkin untuk yang pertanyaan ini saya tujukan ke Pak Hari. Nah, untuk sekolah bagaimana nih Pak? Apakah masih tetap tidak diperbolehkan tatap muka, sekalipun di daerah pelosok di Serang, Pak? Ya, perlu saya jelaskan di sini bahwa Kota Serang masuk dalam zona oranye. Nah, di dalam zona oranye itu ada beberapa perilaku maupun tata cara yang diatur melalui protokol. Salah satunya adalah penundaan untuk satuan pendidikan melakukan aktivitas belajar dengan tatap muka. Sehingga walaupun ada beberapa wilayah di kita memang masih kategorinya hijau ataupun kuning, tapi secara akumulatif Kota Serang di zonasi orange, dan itu tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Dan alhamdulillah dengan sekarang Kota Serang itu masih melakukan pembelajaran dengan jarak jauh atau daring. Jadi tetap PJJ ya Pak ya? Ya, tetap PJJ. Mbak. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana nih data penyebaran COVID-19 di Kota Serang? Sampai hari ini berapa yang positif, yang meninggal, yang sembuh? Apakah trennya meningkat Pak Hari? Ya, sampai dengan hari ini data yang tercatat di kami, pasien yang terkonfirmasi positif itu kurang lebih ada 135 orang. Di mana yang dirawat atau melakukan isolasi mandiri itu ada 49 orang, kemudian yang posisi sembuh itu 81 orang, kemudian yang meninggal 5. Apabila kita melihat dari angka-angka tersebut,
tingkat mortalitas ya, atau mortality rate-nya itu kan 4%-an gitu, artinya masih cukup rendah. Kemudian tingkat kesembuhan itu kurang lebih 61%. Kemudian yang meninggal, yang tadi saya sampaikan bahwa tingkat mortality dan recovery rate ini sekarang menjadi sorotan dari pemerintah pusat juga di daerah, dan kami juga berusaha meningkatkan angka recovery rate-nya gitu. Baik, lalu bagaimana dengan kesiapan rumah sakit di Serang, Pak, untuk mengantisipasi melonjaknya penularan COVID-19? Ya, melihat eskalasi penyebaran COVID-19 dan pasien yang terkonfirmasi positif, tentunya harus mendapatkan dukungan terkait dengan penempatan atau adanya rumah sakit yang bisa menampung atau melakukan isolasi untuk itu. Pemerintah Kota Serang telah melakukan kerjasama dengan 5 rumah sakit yang ada di Kota Serang untuk menerima pasien terkonfirmasi positif. Antara lain, pertama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang, kemudian Rumah Sakit Budi Asih, terus Rumah Sakit Sari Asih, Rumah Sakit Kencana, dan Rumah Sakit Bayangkara ya. Oke, lalu bagaimana kondisi perekonomian warga Serang pada umumnya sebelum dan sesudah pandemi, Pak? Keadaan perekonomian di Kota Serang dari tanggal 14 September memang sampai hari ini memang berdampak, akan tetapi PSBB ini kan bukan berarti menghentikan orang usaha, akan tetapi kita membatasi, kemudian juga memperketat protokol kesehatan. Alhamdulillah di Kota Serang perekonomian masih berjalan lancar, akan tetapi memang tidak sebebas sebelum kita ada corona. Jadi semua dibatasi, kemudian sesuai dengan Perwal kami nomor 30 2020 itu bisa melaksanakan kegiatan, akan tetapi dibatasi hanya 30%. Jadi perekonomian masyarakat masih berjalan lancar. Kemudian juga banyak yang kami berikan kepada masyarakat. Yang pertama bantuan sosial sembako sebanyak 50.000 KK selama 3 bulan. Kemudian juga bantuan untuk para petani sebanyak 30.000 KK. Kemudian itu selama 1 kali, kemudian juga stimulan UMKM dan lain sebagainya kami sudah berbuat untuk bisa mempertahankan hidup masyarakat Kota Serang. Baik, pertanyaan terakhir Pak Wali Kota, apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai Wali Kota kepada warga Serang? Silakan Pak. Kami atas nama pemerintah Kota Serang ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Serang, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tentunya dari hari ke hari ini ada peningkatan yang sangat luar biasa. Apalagi di bulan September ini, di Kota Serang ini mengalami peningkatan, setiap hari ada peningkatan. Oleh karena itu, kami berharap kepada masyarakat Kota Serang, yang pertama, ikuti aturan pemerintah sesuai Perwal nomor 30 2020. Ini yang pertama, masyarakat harus memperketat protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak dari kerumunan, hindari kerumunan massa. Kemudian di Perwal ini ada beberapa sanksi. Yang pertama, teguran lisan, teguran tertulis. Untuk pribadi, sanksi sosial, baik push up, menyapu, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada denda 100.000. Untuk para pengusaha yang melanggar protokol kesehatan di tempat-tempat usahanya ini, kalau ternyata dari sanksi pertama 1, 2, 3 ini tidak dilaksanakan, maka akan ada penutupan usaha. Oleh karena itu kami berharap kepada masyarakat Kota Serang ikuti anjuran pemerintah sehingga pandemi COVID ini akan tertekan, dan insya Allah kalau masyarakat sadar akan kesehatan,
kemudian ikuti aturan pemerintah kota, insya Allah pandemi COVID ini akan berlalu dan insya Allah kita semua sehat semua. Terima kasih. Amin. Baik, Bapak-Bapak sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Tagar TV. Sehat terus dan selalu semangat dalam bertugas ya, Bapak-Bapak. Ya. Netizen, demikian perbincangan saya bersama Wali Kota Serang, Bapak Syafruddin Syafei, Kepala Dinas Kominfo Kota Serang, Bapak Hari Pamungkas, dan juga Asisten Daerah Pemerintahan Kota Serang, Bapak Anton Gunawan. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting, tetap di rumah. Kalaupun Anda harus keluar rumah, ingat 4M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.